Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang proses costing lanjutan, khususnya tentang produk dalam proses, metode perhitungan biaya, sampai studi kasus biar makin paham. Pertama, kita bahas dulu tentang produk dalam proses atau PDP. PDP itu adalah produk yang belum selesai di periode sebelumnya, tapi masih dilanjutkan di periode sekarang. Jadi ibaratnya kayak kamu lagi bikin sesuatu, tapi belum selesai, terus dilanjutin besoknya. Nah, di dalam PDP ini biasanya sudah ada biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sekarang kita masuk ke metode perhitungan biaya. Ada dua metode utama yang sering digunakan. Metode pertama adalah rata-rata tertimbang. Di metode ini, semua biaya baik dari periode sebelumnya maupun sekarang digabung jadi satu lalu dirata-ratakan. Metode ini lebih simpel dan gampang digunakan. Lalu yang kedua adalah metode FIFO atau Phase in Phase out. Di sini, biaya lama dan biaya baru dipisahkan. Produk yang masuk duluan akan diselesaikan duluan. Metode ini lebih akurat, tapi memang sedikit lebih rumit dalam perhitungannya. Sekarang kita masuk ke metode pertama, yaitu rata-rata tertimbang. Di metode ini, semua biaya digabung, biaya dari periode sebelumnya, dan biaya dari periode sekarang, lalu dijadikan satu dan dihitung rata-ratanya. Jadi, kita nggak peduli mana biaya lama dan mana biaya baru, semuanya dianggap sama. Metode ini punya kelebihan, lebih sederhana, lebih cepat dihitung, cocok untuk pemula. Tapi ada kekurangannya juga, yaitu kurang akurat kalau terjadi perubahan harga yang signifikan. Jadi metode ini biasanya digunakan kalau kondisi biaya relatif stabil. Selanjutnya ada metode FIFO, Phase in Phase out. Berbeda dengan sebelumnya, di metode ini, biaya lama dan biaya baru dipisahkan. Produk yang masuk duluan akan diselesaikan duluan. Jadi, kita benar-benar fokus pada biaya yang terjadi di periode sekarang. Kelebihan metode FIFO lebih akurat, mencerminkan kondisi biaya terkini. Tapi memang lebih rumit, butuh perhitungan yang lebih detail. Biasanya metode ini dipakai kalau perusahaan ingin analisis yang lebih mendalam. Nah, sekarang kita masuk ke konsep penting lainnya, yaitu unit ekuivalen. Unit ekuivalen ini digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian produk. Contohnya, kalau ada produk yang baru selesai 50%, berarti dihitung sebagai 0,5 unit. Kalau 100%, ya dihitung 1 unit penuh. Kenapa ini penting? Karena dalam proses produksi, banyak produk yang belum selesai sepenuhnya. Dan kita tetap harus menghitung berapa biaya yang sudah menempel pada produk tersebut. Biasanya, unit ekuivalen dibagi jadi dua, bahan baku, dan biaya konversi, tenaga kerja tambah BOPI. Rumusnya, unit dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian sama dengan unit ekuivalen. Sekarang kita masuk ke contoh biar makin jelas. Ada perusahaan bernama PT Maju Jaya yang punya dua departemen, Departemen Perakitan dan Departemen Finishing. Departemen 1, Perakitan. Di sini, ada produk dalam proses awal, ada produk yang masuk, ada yang selesai, dan ada yang masih dalam proses. Setelah dihitung dengan metode rata-rata tertimbang, didapatkan biaya per unit sekitar Rp23.889. Produk yang sudah selesai kemudian dipindahkan ke departemen berikutnya. Departemen 2, Finishing. Di departemen ini, produk dari departemen 1 dilanjutkan prosesnya. Ditambah lagi biaya, tenaga kerja, dan overhead. Setelah dihitung, biaya per unitnya menjadi sekitar Rp36.617 dan total biaya produk yang sudah selesai mencapai sekitar Rp25.631.900. Dari sini kita bisa lihat bahwa setiap departemen menambahkan nilai dan biaya pada produk. Jadi kesimpulannya, PDP adalah produk yang belum selesai. Ada dua metode perhitungan yaitu rata-rata tertimbang dan FIFO. Dan unit ekuivalen membantu kita menghitung produk setengah jadi. Oke teman-teman.